Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri diniddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin. Alhamdulillah kita bisa bermuajah pada siang hari ini. Yang sebelumnya saya ingin memohonkan maaf karena telat. Kebetulan mobile kami masih cukup tinggi sehingga dari satu hari ke hari yang lain itu pasti berpindah-pindah kota gitu. Namun alhamdulillah diberikan kesehatan pada hari ini untuk menemui teman-teman semua dan membahas mengenai tema kita pada siang hari ini, yaitu adalah Women Inspire Perayaan Mati Rasa. Wah, di sini patah hati semua ya. Iya, kayaknya dari temanya saja sudah ini. Dan semoga apa yang akan kami sampaikan bisa membuka cakrawala pemikiran teman-teman semua, terutama mengenai tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang saya dapatkan materi kajiannya adalah perayaan mati rasa, metamorfosa hati agar hidup lebih berarti. Yang mana menanggapi fenomena banyaknya kaum Gen Z yang merasa putus asa dan mati rasa sehingga lupa akan Tuhannya. Betul? Masya Allah. Berarti di sini Gen Z semua ya? Gen Z semua? Kalau saya milenial. Saya 96, Gen Z itu startnya 97 ya. Kebetulan saya dan suami itu kita beda generasi. Saya milenial, suami kolonial. Tapi alhamdulillah kita saling melengkapi ternyata. Dan nggak tahu kenapa suami kelihatan jauh lebih muda dan saya bisa menyesuaikan usia. Ya begitulah jodoh. Oke, perayaan mati rasa. Ketika kita berbicara tentang rasa, rasa itu merupakan sebuah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia itu merupakan sebuah fitrah. Seperti halnya kita lapar, kita ingin makan, kita ingin minum, kita butuh untuk merasa terkoneksi dengan satu sama lain karena kita makhluk sosial. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan kita yang notabene adalah ahsanut taqwim, sebaik-baiknya atau paling sempurnanya ciptaan dibanding makhluk-makhluknya yang lain, selalu menurunkan sebuah aturan yang mana tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Sehingga ketika kita punya fitrah mencintai, kita punya fitrah ingin memiliki, misalkan kita punya fitrah ingin merasa terkoneksi, tapi di situ ada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalau kamu mencintai jangan berzina, kalau kamu lapar jangan mencuri, kalau kamu butuh koneksi jangan mencari di tempat yang tidak aman yang bisa merugikan kamu. Nah, di sini merupakan batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat untuk menyelamatkan kita, untuk supaya apa yang kita rasakan justru tidak menyakiti kita. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah cobaan di dalam hidup, entah karena mungkin kita salah membuat keputusan, salah mencintai orang misalkan, salah memilih orang, kita bikin keputusan, atau kita kehilangan seseorang yang sangat berarti untuk kita, atau saat kita mendapatkan sebuah cobaan yang sampai-sampai kita itu tidak bisa mendeskripsikan seperti apa sih rasanya, seperti apa sih sakitnya, saking beratnya cobaan yang kita terima. Biasanya respon daripada diri kita secara psikologis itu mematikan perasaan. Jadi mati rasa karena apa? Karena kita tidak sanggup menanggung beban yang terlalu berat. Itu saya alami sendiri. Jadi ketika saya berbicara seperti ini bukan berarti saya hanya dari teori ya. Pada tahun 2020 pada saat itu COVID akhir sudah yang varian Delta, ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal pada saat itu meninggalkan kami 4 orang anaknya yang belum ada yang menikah. Jadi saya belum nikah, adik saya masih kecil-kecil, ada yatim 1 laki-laki. Di situ saya masih tidak bisa menerima kenyataan. Jadi ada fase-fasenya di dalam psikologi.
Ada fase-fasenya, cuman tidak selalu relevan, di setiap orang itu beda-beda. Jadi yang pertama adalah fase denial. Fase denial, menolak kenyataan. Diputusin misalkan, pas lagi sayang-sayangnya misalkan. Menolak untuk menerima bahwa kita itu sudah bukan siapa-siapa lagi gitu. Ini namanya fase denial. Kemudian setelah fase denial, kita akan masuk kepada fase di mana kita menyadari kenyataan dan kita marah, kita sedih, kita bingung, kita putus asa. Nah, disinilah fase di mana ketika respon kita ini tidak sanggup menanggung apa yang sedang terjadi dalam realitas hidup kita. Setelah itu biasanya kita bisa mati rasa, bisa depresi, bisa stres, bisa mati rasa. Nah, di sini pada saat itu abah itu adalah seseorang yang paling berharga buat saya gitu. Sehingga kalau sesuatu yang paling berharga sudah tidak ada, ya apalagi yang tersisa, tidak ada yang terlalu berharga lagi. Makanya kenapa pada saat itu saya sampai merasakan yang namanya mati rasa. Kalau dalam ilmu tasawufnya, Maulana Rumi itu menyebutnya sebagai patah hati dengan dunia ini. Jadi patah hati dengan dunia, tidak merasakan yang namanya kenikmatan dunia, karena respon dari tubuhnya adalah mematikan rasa, sehingga dia tidak merasakan sakit, tidak merasakan bahagia. Bukan hanya rasa sakit saja yang tidak kita rasakan, bahkan bahagia pun sulit. Kalau orang mati rasa itu bukan hanya tidak merasakan sakit lagi, semuanya hambar. Ada yang pernah mengalami di sini? Pernah? Ini mudah-mudah mati rasa semua ya. Jadi perasaan itu kita nggak punya. Perasaan senang, perasaan sedih, perasaan membuncah, perasaan excited terhadap sesuatu yang sebelumnya kita itu senang. Makanya waktu suami saya datang, awalnya saya tuh biasa aja. Jadi beliau datang bilang kalau misalnya mau menikah gitu, karena pada saat itu memang masih belum healing ya, ibaratnya masih belum sembuh. Jadi perasaan saya itu masih belum yang namanya mampu untuk seperti sedia kala lagi gitu, excited terhadap segala sesuatu atau punya harapan dalam hidup, itu hilang semua karena yang paling penting sudah pergi. Jadi apalagi yang tersisa? Nggak ada. Tapi dari situ saya membaca beberapa buku mengenai tasawuf, terutama yang pada saat itu saya baca adalah kitab Fihi Mafihi dari Maulana Rumi dan juga Masnawi dari Maulana Rumi. Kitab itu berisi tentang perjalanan hidup beliau, berisi tentang quotes-quotes dan kebijaksanaan serta hikmah yang bisa kita petik dan juga kita ambil. Dari situ saya mendapatkan banyak sekali yang namanya insight positif mengenai apa yang saya rasakan tentang mati rasa itu. Saya di sini memahami bahwa penderitaan itu bersumber dari keinginan. Apabila kita tidak punya keinginan, maka kita tidak akan menderita. Oh, jadi dalam fase mati rasa itu saya masih bisa bersyukur. Oh, berarti saya ini meskipun mungkin menurut psikologi saya normal, mati rasa, tapi ada hikmahnya. Dan itu merupakan cara Allah untuk mendekatkan kita kepadanya supaya kita mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba itu ya, karena Tuhan itu sangat mencintai kita. Ketika kita tidak mau mendekat kepadanya, terkadang kita dikasih musibah untuk mau nggak mau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat orang yang kita pikir paling bisa kita andalkan, nggak apa-apa kan ada ayah, nggak apa-apa kan ada kakak, ada orang tua, ada suami misalkan. Saat kita terlalu melekat dan bergantung pada makhluk, biasanya Allah itu akan mengambil makhluk itu atau orang yang paling dekat dengan kita, yang kita terlalu melekat kepadanya, supaya menghilangkan kemelekatan itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin teman-teman di sini yang sedang merasakan mati rasa atau mungkin kesedihan yang luar biasa, sadarilah itu proses dan bukan akhir dari segalanya. Itu proses yang harus dilewati dan usahakanlah untuk menikmatinya. Cara saya menikmati pada saat itu ketika pada fase mati rasa selain membaca buku, karena dengan membaca buku itu bisa menyibukkan pikiran saya, bisa membuka cakrawala pemikiran saya juga meromantisasi apa yang saya miliki. Jadi dibanding menghitung apa yang hilang, saya menghitung apa yang masih tersisa.
Saya masih bisa olahraga setiap hari, saya masih bisa makan makanan yang saya sukai, saya masih bisa curhat dengan teman yang saya percayai, saya masih bisa jalan-jalan ke tempat yang ingin saya kunjungi. Meskipun ya mungkin yang hilang lebih banyak gitu. Yang hilang lebih banyak, saya tidak punya harapan hidup yang terlalu bagaimana pada saat itu. Tetapi dengan meromantisasi keadaan, akhirnya saya tetap bisa menikmati hidup dalam keadaan mati rasa dan segala macam. Jadi ketika misalnya teman-teman sekarang ditinggalkan gitu, ditinggalkan oleh seseorang yang mungkin sangat berarti untuk teman-teman semua. Ketika kita berbicara soal hati, itu rasanya sakit sekali ya saat kita mencintai seseorang, mungkin kita ditinggalkan atau mungkin tidak jodoh. Jadi laki-laki itu kan ada dua, ada kalanya diambil Tuhan, ada kalanya diambil perempuan. Karena ada kalanya pergi sendiri gitu. Dari situ saya karena diajari untuk tidak melekat pada makhluk, karena diajari untuk tidak melekat pada makhluk yang sebetulnya itu ayah sendiri. Tapi karena ayah sudah pergi, akhirnya kemelekatan itu kan hilang. Kemelekatan hilang dan saya pikir saya mengandalkan siapa ya? Di situ saya mencoba kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pelan-pelan. Nah, ketika misalkan kita ditinggalkan oleh seorang laki-laki, kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, bisa jadi perasaan itu sangat dalam karena seseorang itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan, yang tidak kita dapatkan dari orang yang seharusnya memberikan itu kepada kita. Seperti contoh orang tua. Habib Baharun, Rektor Universitas Al-Aqaf di Yaman, mengatakan bahwa seorang anak ketika tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya, itu pasti mencari kasih sayang di luar rumah. Karena kasih sayang itu seperti hanya makan untuk seorang anak. Jadi sebuah kebutuhan pokok, sebuah kebutuhan primer. Maka kalau nggak dikasih, orang kalau nggak dikasih makan, nggak dapat makan secara halal, akan mencari makan dengan cara mencuri atau apapun itu. Karena itu merupakan sebuah kebutuhan. Begitu juga kasih sayang. Ada kalanya kita terlalu melekat pada seseorang karena seseorang itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan, yang seharusnya kita nggak dapat dari orang itu, tapi dapatnya dari orang tua. Nah ini makanya penting ketika kita merasa melekat dengan seseorang, kita bertanya-tanya terlebih dahulu, kenapa ya saya kok bisa sangat sayang sekali dengan orang ini? Apakah dia memberikan yang saya butuhkan, yang tidak diberikan oleh orang tua saya? Ataukah memang ini sesuatu yang tidak bisa dirasiokan? Sebenarnya saya sudah mandiri, saya sudah bisa apa-apa sendiri, saya tidak terlalu membutuhkannya, tapi saya hanya mencintainya saja. Nah ini dua hal yang berbeda. Bisa dipahami ya? Ketika saya menikah dengan suami saya ada dalam kondisi yang kedua. Saya ada dalam kondisi ketika saya tidak membutuhkan apapun dari orang lain. Dalam artian saya tidak butuh atensi yang berlebihan. Secara mental pada saat itu saya sudah cukup sembuh dan saya mandiri. Tetapi justru di saat itulah cinta yang diberikan, yang saya berikan itu adalah sebuah cinta yang sifatnya tidak terlalu melekat kepada makhluk dan bukan sebuah obsesi. Bisa difahami ya? Makanya kenapa di dalam tasawuf dikatakan bahwa akar dari segala malapetaka di dunia ini adalah sebuah kemelekatan. Melekat kepada dunia, melekat kepada makhluk, melekat kepada harapan dan ekspektasi sendiri. Sakit kan? Ketika kita sudah berharap tapi kemudian nggak sampai, itu sakit banget loh. Sebetulnya apa yang salah? Apakah kita tidak boleh berharap? Apakah kita tidak boleh berekspektasi? Harapan dan ekspektasi itu adalah sebuah respon alamiah yang dimiliki oleh manusia terhadap kehidupan. Kita pasti pengen punya yang namanya kehidupan yang lebih baik. Kita melihat apa? Kita pengen punya improve dalam hidup, ya? Itu respon manusia dan termasuk daripada tanda sempurnanya akal itu ulul himmah, tingginya cita-cita itu tanda daripada sempurnanya akal. Tetapi yang jadi pokok pembahasan di sini dalam ilmu tasawuf adalah apakah kamu terlalu melekat dengan harapan itu? Apakah kamu terlalu melekat dengan ekspektasi itu? Apakah kamu terlalu melekat dengan manusia itu? Nah itu yang menjadi sebuah PR bagi kita supaya mampu mengatur kemelekatan terhadap segala sesuatu. Bisa dipahami ya? Ya cinta silakan cinta, berharap silakan berharap, sayang silakan sayang. Cuman kalian teman-teman harus bisa mengatur
kemelekatan terhadap rasa cinta itu, terhadap ekspektasi itu harus bisa diatur, tidak boleh berlebihan. Jadi harus seimbang, mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, menjalani hidup, asasnya adalah keseimbangan. Seperti teman-teman sekarang kuliah di Universitas NU ya. NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dasar pemikirannya adalah daripada Imam Asy'ari dan juga Abu Hasan Al-Maturidi, yang mana sangat-sangat relevan dalam kehidupan. Bangunan filsafat berpikirnya itu sesuai dengan ayat Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita itu adalah ummatan wasatan, umat yang wasatiyah, tawazun, tasamut, i'tidal, kan begitu Ahlus Sunnah. Jadi relevan, tengah-tengah, tidak ekstrim. Pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Islam yang tidak ekstrim, tidak terlalu berlebihan di dalam segala hal. Segala sesuatunya nggak boleh berlebihan. Bahkan semuanya itu tengah-tengah. Makanya daun Nabi khairul umur awsatuha. Agama Islam itu mempercayai bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak mempercayai bahwa Tuhan itu banyak, ya kan? Atau tidak ada Tuhan. Nah ini kan berarti tengah-tengah. Pemahaman antara tidak ada Tuhan tapi satu, sama ada Tuhan tapi banyak. Nah Islam itu kan tengah-tengah. Bisa dipahami ya? Jadi apa? Relevan. Khairul umur awsatuha. Kita itu adalah yang tengah-tengah, yang seimbang, yang relevan, yang moderat. Makanya sebetulnya nggak ada agama Islam yang tidak moderat, itu nggak ada. Mungkin salah pemahaman dalam memahami agama, tapi pada dasarnya Islam itu adalah agama yang moderat. Nah, prinsip bersikap moderat ini harusnya kita sadari untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Dalam kita ini mencintai diri kita sendiri. Ketika berlebihan jadinya narsistik, benar nggak? Jadinya narsis, terlalu egois, mementingkan kepentingan sendiri. Itu baik atau buruk? Buruk. Atau mungkin terlalu berusaha menyenangkan orang lain, meskipun itu khaulus surur, amal. Menyenangkan hati orang lain itu adalah sebuah amal yang utama, dan apabila kita niat melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati orang lain, maka Allah itu akan datangkan kebahagiaan untuk kita dengan cara yang tidak terduga-duga. Ini kan sebuah kemuliaan. Tapi andaikan kita hidup hanya untuk membahagiakan orang lain, jadinya baik atau buruk? Kita nggak punya konsep diri, kita nggak punya batasan yang jelas, kita dimanfaatkan, jadinya people pleaser. Kita terlalu mencintai seseorang, jadinya itu cinta atau obsesi? Berarti prinsip bersikap moderat yang seimbang dan tengah-tengah itu bisa kita terapkan dalam setiap lini kehidupan. Setiap sikap yang kita ambil itu harus asasnya tidak berlebihan. Bahkan dalam ibadah, suatu ketika Rasulullah itu pernah mendapati seorang sahabat yang menghabiskan 24 jam waktunya untuk sholat saja. Gak mau ngapa-ngapain, sholat doang. Padahal punya anak, punya istri. Kemudian Rasulullah menegur sahabat tersebut dan beliau tahu bahwa jangan melakukan hal tersebut, itu termasuk suatu yang zalim. Kamu, istri dan anakmu itu punya hak atasmu, maka penuhilah hak mereka kepadanya. Maka jangan hanya tentang ibadah sosial, ibadah ritual saja, tapi kita juga tertuntut untuk saleh secara sosial. Jadi keseimbangan itu diperlukan. Dalam melakukan segala sesuatu, keseimbangan itu adalah kunci dari kemaslahatan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Kita mencintai siapapun, antara mencintai diri sendiri sama mau berkontribusi terhadap kepentingan orang banyak. Maka bagaimana caranya kita bisa dua-duanya itu kita lakukan? Ya harus seimbang. Kita punya batasan, punya konsep diri. Kalau misalkan sekiranya kok terlalu memaksakan dan kita merasa tidak mampu, ya kita nggak usah yang terlalu memaksakan diri. Bisa dipahami ya? Tapi ketika misalkan kita memang mampu dan kita bisa turut andil dalam mewujudkan kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama, ya kita upayakan sebaik yang kita bisa. Jadi maslahah seimbang itu merupakan sebuah kunci yang bahkan ada di dalam Al-Quran.
Jadi keseimbangan, prinsip bersikap moderat itu adalah kunci kita bisa mengatur kemelekatan terhadap segala sesuatu. Misalkan begini, makanya kenapa orang itu kan harus berpikir. Dalam Al-Quran kan dikatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Benar nggak? Apa kamu nggak berpikir? Apa kamu nggak menggunakan akal kamu? Karena menurut teman-teman di sini ada yang tahu Dr. Fahrudin Faiz. Dr. Fahrudin Faiz pernah bilang bahwa orang yang cerdas, orang yang pintar itu bukan orang yang mampu menemukan satu solusi dari sebuah permasalahan, tapi adalah orang yang mampu memiliki kemampuan pertimbangan. Jadi dia bisa menimbang-nimbang mana nih yang baik dan mana yang lebih baik, mana yang mending dan mana yang sekiranya kurang. Jadi dia punya kemampuan pertimbangan. Jadi kalau misalkan kita ini paham dalam hidup itu banyak sekali variabelnya, betul nggak? Banyak sekali kemungkinannya. Satu kemungkinan tertutup bisa jadi 10 kemungkinan lain terbuka. Karena kita paham, kita punya kemampuan pertimbangan, kita bisa memilih. Nanti kalau saya kesini saya jadinya begini, nanti kalau begini saya begini. Kan banyak kan variabel dalam hidup itu kan bermacam-macam. Ketika kita punya akal yang sempurna, kita punya kemampuan pertimbangan, kita sadari bahwa variabel dalam hidup itu bermacam-macam, disitulah kita tidak akan melekat. Disitulah kita akan sadar bahwa ketika kita ditinggalkan akan banyak kok orang lain yang mau sama kita. Kita di cancel oleh satu lingkungan akan banyak kok orang yang menerima kita. Memang nggak harus kita fit dalam setiap lingkungan. Memang nggak seharusnya seperti itu. Karena kan setiap lingkungan punya iklimnya sendiri-sendiri, ya, punya ekosistemnya sendiri. Bisa jadi mindset kita nggak cocok sama orang ini, tapi diterima oleh orang lain. Nah ini kan orang yang punya kemampuan pertimbangan, orang yang berakal, orang yang sadar bahwa variabel dalam hidup itu sangat beraneka ragam, sehingga orang yang seperti itu maka dia akan mampu mengatur kemelekatan dan hidupnya itu bisa relevan serta maslahah. Perbedaan itu sunatullah, teman-teman. Sidik jari setiap orang beda nggak? Satu dunia ini sidik jari aja beda, nggih? Apalagi cara berpikir. Bisa jadi saya ini nggak berjodoh dengan orang ini karena saya diselamatkan. Ternyata mungkin nanti ada perbedaan yang saya tidak bisa menerimanya sebetulnya. Jadi sama Allah diambil saja hari ini biar nggak terlalu berlarut-larut ke depannya. Jadi selalu ada hikmah di setiap musibah. Jadi kadang Allah itu memberikan kasih sayang kepada hambanya bukan hanya melalui nikmat saja. Karena kadang kalau misalnya kita bahagia kita lupa sama Allah, bener nggak? Bener kan? Kita bahagia kita lupa, kita bahagia kita kayaknya sudah lupa gitu untuk bahkan mengucapkan alhamdulillah, untuk berterima kasih dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau kita bahagia kita ngerasanya kita layak untuk dapat kebahagiaan itu. Tapi kalau kita sedih kita ngerasanya kita nggak layak untuk dapat kesedihan itu. Kira-kira adil nggak? Enggak. Jadi makanya kita harus sadar teman-teman bahwa segala sesuatu itu sementara dan semua ini adalah proses dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada satu hal yang membuat saya itu betul-betul menyadari gitu. Pada saat itu saya masih usia belasan tahun, 19 tahun kalau tidak salah. Sebagai seorang anak perempuan yang bisa dibilang sangat disayangi oleh ayahnya, ayah saya itu adalah sosok orang tua yang sangat membebaskan perempuan ingin jadi apa gitu. Jadi dikotomi kendali terhadap perempuan yang harus begini begitu itu tidak relevan untuk ayah saya. Ayah saya membebaskan perempuan mau jadi apa. Itulah sebabnya teman-teman mungkin bisa melihat saya di sini karena kalau katanya B.J. Habibie, perempuan itu bisa menjadi apapun yang dia inginkan apabila laki-laki di sekitarnya itu memberikan perlindungan, dukungan, dan kepercayaan. Dan itu saya rasakan. Saya didukung, saya dilindungi, dan saya dipercaya oleh ayah saya, sehingga saya bisa menjadi apapun yang memang menjadi tujuan hidup saya. Nah pada saat itu ayah saya memberikan apa yang saya butuhkan, mendukung saya. Tapi suatu ketika sebelum akhir hayatnya ayah saya bilang gini, nak, sesayang-sayangnya ayah sama kamu, lebih sayang Allah sama kamu. Karena ayah ini bisa sayang sama kamu karena Allah kasih menitipkan rasa sayang untuk kamu gitu di hati ayah gitu. Makanya jangan
Jangan lupakan Allah gitu. Meskipun mungkin ayah sudah nggak ada, meskipun nanti kamu harus menjalani kehidupan kamu sendiri, tapi jangan sedih, jangan putus asa karena ada Allah. Allah itu akan selalu menerima taubat kita, Allah akan selalu membersamai kita. Makanya ada makalah la tahzan innallaha ma'ana. Dan itu betul-betul. Tapi bentuk kasih sayangnya bukan hanya selalu mengenai kebahagiaan, tetapi juga kadang musibah itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tapi teman-teman coba rasain sebuah satu variabel kebahagiaan itu pasti membutuhkan pembanding supaya kita bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri. Kalau kita mau bahagia, kita tahu rasanya bahagia, butuh pembanding yaitu kesedihan. Bener gak? Kira-kira nih kalau misalnya kita bahagia terus 1 bulan, itu jadinya bahagia nggak? Jadi bahagia atau netral? Netral. Lah itulah kehidupan, itulah dunia ini. Makanya kenapa dikatakan bahwa dunia itu perhiasan, tapi perhiasan palsu. Ketika kita bahagia sebab dunia, itu ada waktunya. Itu manusiawi, kita butuh, tapi ada waktunya. Seperti contoh teman-teman bahagia punya baju baru. Berapa lama bahagianya? Sehari? Wah. Sehari doang, seminggu paling enggak ya. Kita bahagia punya baju baru, seminggu udah hilang. Kita bahagia sebab sesuatu, lama-lama akan netral. Perasaan itu akan netral. Begitulah kehidupan dunia. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan wa anzala sakinatahu ala qulubil mu'minin. Jadi sakinah, ketenangan, kebahagiaan yang hakiki itu diturunkan dari langit. Kita nggak akan nemu di dunia ini. Meskipun kebahagiaan-kebahagiaan yang variabel sifatnya itu duniawi tetap kita butuhkan sebagai manusia. Cuman ketika kita mau mencari kebahagiaan yang abadi, itu ketika kita punya kedekatan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu makomnya para wali, para ulama, ya hamba kelas reguler seperti kita hanya bisa berusaha. Mungkin barangkali kita bisa ada di makom itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran para wali, para ulama itu adalah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi tidak pernah sedih dan juga tidak pernah takut. Ulama dan para wali itu tidak pernah sedih dan tidak pernah takut. Karena apa? Karena dekat dengan Allah, dekat dengan Maha Pemberi kebahagiaan dan juga ketenangan. Maka teman-teman, meskipun dunia ini sudah ilmunya sangat terbuka, kalau dahulunya Mbah Mun itu orang sekarang itu sulit disuruh tawakal karena ilmunya sudah mulai terbuka semua. Ilmu psikologi ada, semuanya sudah terbuka gitu. Jadi untuk tawakal susah. Kita selalu punya kalkulasi terhadap segala sesuatu, bener nggak? Dikalkulasikan, difikirlah. Kita boleh punya kalkulasi itu, tapi harus mampu mengatur kemelekatan terhadap hasil dari kalkulasi kita. Kita boleh berusaha, kita boleh mengupayakan yang terbaik, tapi kita harus mampu mengatur kemelekatan kita terhadap hasil atas upaya kita sendiri. Bisa difahami nggih? Makanya kenapa supaya nggak jatuhnya sakit banget, upaya itu harus disesuaikan dengan kadar kemampuan. Jangan memaksakan diri. Kalau orang nggak terlalu effort, akhirnya kehilangan ya biasa aja, bener nggak? Kalau misalnya melakukan segala sesuatu semampu kita, misalkan kita nggak dapet, ya sudah. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan segala effort, kita yakin, kita memaksakan diri, kita melakukan apapun, tapi ternyata nggak dapet, sakit nggak kira-kira? Sakit, karena kita sudah terlalu memberikan diri kita terlalu banyak gitu untuk mengupayakan sesuatu. Maka yang relevan adalah diupayakan sebagaimana kadar kemampuan. Meskipun kemampuannya itu biasa-biasa saja sesuai dengan kadar kemampuan kita, upayanya itu sesuai dengan kadar kemampuan kita, tapi keyakinan kepada Allahnya harus penuh. Karena kata Allah, ana inda dzonni abdi, bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Cuman meskipun kita berprasangka baik kepada Allah, bukan berarti kita bisa ngatur-ngatur kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya maunya sama ini aja ya Allah. Ya Allah, saya nggak mau yang lain gitu. Kalau saya bukan jodohnya, maka jodohkanlah gitu. Maksa. Jadi meskipun kita yakin bahwa Allah itu akan memberikan kebaikan sama kita, tapi bentuk kebaikan itu kita nggak bisa ngatur-ngatur, ya. Dalam ilmu tasawuf, berpasrah dan berserah itu bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi agama itu bukan hanya tentang aturan halal haram, tapi juga tentang akhlak, tentang bagaimana adab kita kepada pencipta. Masa kita ngatur-ngatur Tuhan, kan lucu ya. Tapi kita harus meyakini bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa difahami ya teman-teman? Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya bisa disambung dengan sesi sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.